adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 12 yaitu pembelahan sel. Sebelum kita belajar, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab ini? Jadi nanti di sini kita akan membahas mengenai macam-macam pembelahan sel. Ada mitosis, mitosis, dan meiosis. Mitosis itu adalah pembelahan spontan yang terjadi pada makhluk-makhluk atau organisme uniseluler. Lalu ada mitosis yang terjadi pada sel-sel tubuh kita yang bertujuan untuk regenerasi sel-sel tubuh atau menggantikan sel-sel yang rusak dan juga untuk memicu proses pertumbuhan. Lalu ada meiosis, yaitu pembelahan yang membantu proses pembelahan sel-sel kelamin. Bisa membentuk sperma, pembentukan sperma namanya spermatogenesis, dan pembentukan ovum namanya adalah pembelahan oogenesis. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pembelahan amitosis. Pembelahan ini adalah pembelahan spontan di mana sel langsung membelah menjadi dua. Jadi tidak ada proses-proses atau tahapan-tahapan tertentu. Yang ada hanya nih, pertama kan intinya hanya satu, kemudian inti membelah menjadi dua, lalu kemudian sitoplasmanya pun juga terbelah menjadi dua, hingga akhirnya membrannya pun akan terpisah satu sama lain sehingga terbentuk dua individu yang baru. Gitu ya. Biasanya pembelahan ini terjadi pada organisme-organisme uniseluler atau organisme bersel satu. Contohnya itu adalah bakteri, cyanobacter, dan juga amuba. Selanjutnya kita akan belajar mengenai siklus sel ya. Jadi setiap sel mengalami yang namanya siklus sel. Sebelum ada mitosis atau terjadi mitosis ataupun meiosis, itu ada yang namanya fase persiapan atau interfase. Nah, dalam suatu siklus sel itu terdiri dari interfase dan fase pembelahan. Bisa kita lihat di sini ya. Pada interfase itu terbagi menjadi 3 tahap, G1, S, dan G2. Berarti interfase ini adalah tahap paling lama, yang paling panjang dalam suatu sel, dalam suatu siklus sel ya. Baru kemudian setelah G1, S, dan G2 ada 4 tahap pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, bisa dibandingkan tuh panjangnya interfase dan panjangnya masa pembelahan. Nah, pada interfase ini yang terjadi adalah proses penimbunan energi. Energi itu ditimbun untuk melakukan proses pembelahan sel. Selain itu, di sini juga nanti akan terjadi, di interfase ini akan terjadi pertumbuhan organel-organel ya, karena untuk membelah organelnya juga harus digandakan. Kemudian 3 fase tadi itu ada G1. G1, G-nya itu dari kata growth, berarti ada pertumbuhan dan perkembangan sel serta organel-organelnya. Kemudian dilanjutkan lagi fase kedua yaitu fase S, yaitu sintesis. Di sini terjadi replikasi atau penggandaan DNA. Karena mau mengganda selnya, maka DNA-nya juga harus digandakan. Lalu yang terakhir ada fase G2, ini adalah tahap akhir dari persiapan pembelahan sel. Berarti sudah selesai persiapannya ya. Nah, di sini di tahap interfase ini belum ada kromosom. Jadi DNA-nya masih berupa benang-benang yang namanya benang-benang kromatin. Baru kemudian pada saat profase, kromatin tersebut akan memadat membentuk kromosom. Nah, ini dia ya. Mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau biasa kita sebut dengan sel somatis. Proses ini terjadi, pembelahan mitosis ini terjadi untuk mendukung pertumbuhan. Kan kita kalau tumbuh harus bertambah terus selnya ya. Kemudian kalau sel-sel rusak kita harus gantikan dengan sel-sel yang baru. Maka pembelahan yang terjadi adalah mitosis. Terdiri dari 4 tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Bisa kita lihat di gambar ya, ketika interfase di tahap persiapan ini, benang-benang kromosomnya masih dalam bentuk benang-benang kromatin ya, belum memadat. Baru kemudian di tahap profase, kromatinnya itu nanti akan menebal dan memadat membentuk kromosom ya, itu di tahap profase. Lalu kemudian terjadi penggandaan kromosom, kemudian kromosomnya berbaris ketika metafase dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu yuk, tahap per tahap dalam proses pembelahan mitosis. Ini dia ya.
Tahap yang pertama yaitu tahap profase. Profase ini adalah tahap di mana kromatinnya memadat. Tadi yang seperti kakak bilang ya, dia memadat dan menebal sehingga terbentuklah yang namanya kromosom. Nah, kemudian tadinya kromosomnya itu cuma 2 lengan, cuma satu. Jadi sentromer di tengah-tengah, lalu ada 2 lengan gitu ya. Nah, kemudian kromosom yang tadi cuma satu-satu itu sepasang lengan saja ya, itu nanti dia akan mengganda, lengannya akan mengganda sehingga terbentuk yang namanya sister kromatid ya. Jadi satu lengan itu namanya adalah kromatid. Nah, setiap satu kromatidnya itu akan mengganda sehingga setiap satu kromosom itu akan memiliki 2 pasang kromatid ya. Namanya sepasang kromatid itu namanya adalah sister kromatid ya. Hasil penggandaan lengan kromosom namanya adalah sister kromatid. Kemudian sentriolnya juga akan bergerak terpisah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan dan membran inti akan menghilang. Ya, itu di tahap profase. Kemudian pada tahap yang berikutnya yaitu metafase, kromosom-kromosom yang tadi itu yang sudah punya sister kromatid, masing-masing sentromernya itu akan dipegangin sama si benang spindel. Benang spindel akan mengatur posisi kromosom berjajar di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kenapa disebut bidang ekuator? Karena adanya di tengah-tengah, maka disebut sebagai bidang ekuator gitu ya. Nah, ini tahap 1 profase dan tahap yang kedua yaitu tahap metafase. Selanjutnya ini yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah anafase. Pada tahap ini sister-sister kromatid akan saling terpisah. Jadi antara sister kromatid satu dan lainnya akan tertarik ke kutub-kutub berlawanan. Yang menarik itu adalah benang-benang spindel ya. Jadi menuju ke arah sentriol. Lalu yang keempat adalah telofase. Pada fase ini terjadi pemisahan sitoplasma atau sitokinesis ya. Jadi nanti ada pengerasan sitoplasma dan lama-kelamaan terbentuk membran yang baru sehingga terbentuklah 2 sel anak. Setelah itu membran inti akan kembali terbentuk seperti sedia kala. Nah, telofase ini adalah fase terakhir ya. Jadi kalau kita simpulkan dari 1 kali pembelahan mitosis akan dihasilkan 2 sel anak yang memiliki jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom induknya. Ya, jadi kromosom induknya 4. Kemudian kromosom sel anaknya juga tetap 4. Selanjutnya kita masuk ke pembelahan meiosis, di mana pembelahan ini terjadi pada proses pembentukan sel-sel gamet atau sel kelamin. Ada 2 tahap ya pembelahannya, yang pertama meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi meiosis 1-nya ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lalu setelah telofase 1, tanpa melewati interfase lagi ya, setelah sitokinesis, hanya melewati fase interkinesis saja ya. Jadi tidak ada interfase, hanya interkinesis, lalu langsung masuk ke meiosis yang kedua ya. Ya, tahapannya ada profase 2, kemudian ada metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan diakhiri dengan sitokinesis. Jadi nanti karena ada 2 tahap pembelahan, maka sel anak yang dihasilkan adalah 4 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induknya ya. Nah, seperti apa tahapannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah profase 1 meiosis ya. Profase meiosis ini agak lebih panjang dibandingkan tahap yang lainnya ya. Terbagi lagi menjadi 5 tahapan yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Jadi ada 5 tahap dalam profase 1. Biar gampang kakak ngapalinnya lepzipadidia ya. Kalian kalau mau pakai biar enak ngapalinnya bisa tuh lepzipadidia. Nah, apa saja sih yang terjadi dalam setiap tahapan? Yang pertama di leptoten. Pada tahap leptoten, kromatinnya yang tadinya diinterfase kan masih benang kromatin tuh. Nah, pada leptoten, tahap leptoten, kromatinnya menebal membentuk kromosom. Dilanjutkan dengan fase zigoten. Di zigotennya, kromatidnya akan mengganda membentuk sister kromatid. Kemudian di pakiten, tahap pakiten ini adalah tahap di mana kromosom-kromosom homolog akan saling mendekat ya, seperti yang ada di gambar nih, di gambar pakiten itu ya. Kromosom-kromosom homolog itu dia mendekat, kemudian jadi kayak ada 4 lengan yang bersatu. Nah, 4 lengan bersatu itu disebut dengan tetrat.
Kemudian diploten, pada tahap diploten terjadi proses pindah silang atau crossing over. Di tahapan ini terjadi proses persilangan gen-gen ya, sehingga terbentuklah variasi. Jadi sel-sel kelamin kita, baik sel sperma maupun ovum, itu tidak ada satupun yang identik, semuanya beda. Kenapa? Karena di tahap diploten itu terjadi proses crossing over antara kromosom satu dan lainnya. Tapi kromosom homolog ya, yang saling berpindah gennya itu antara kromosom homolog satu dengan homolog lainnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah diakinesis. Crossing over selesai, kemudian membran inti menghilang. Jadi pada dasarnya hampir sama dengan profase lain, hanya saja ada crossing over. Nah, itu tadi kan profase 1 ya. Dilanjutkanlah metafase 1, anafase 1, telofase 1. Itu meiosis 1. Kemudian meiosis 2 seperti yang tadi sudah dibahas, ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, kita lihat dulu nih. Pada profase 1, kromatin menebal membentuk kromosom. Selengkapnya tadi sudah kita bahas ya, Lepsididia ya. Kemudian tahap berikutnya metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog berbaris berpasangan. Nah, jadi sama-sama berbaris sih di bidang ekuator nih kalau metafase. Sama dengan metafase mitosis. Hanya bedanya di metafase 1 ini barisnya pasangan, kromosom homolognya barisnya berpasangan, jadi barisnya dua-dua ya. Kalian bandingkan nih barisannya di metafase 1 dengan metafase mitosis tadi ya. Berbaris di bidang ekuator tapi barisnya pasangan antara kromosom homolog dengan homolognya. Lanjut di anafase 1 terpisah. Tapi yang terpisah bukan kromatid dengan kromatidnya, bukan sister kromatid yang terpisah, melainkan kromosom homolog yang terpisah. Lalu di akhir, seperti biasa telofase, ada sitokinesis, terbentuk 2 sel anak, tapi jumlah kromosomnya setengah dari kromosom induk. Perhatikan, tadi induknya kromosomnya ada 4, di akhir telofase, kromosomnya masing-masing sel anak cuma 2. Lalu lanjut profase 2, masing-masing sel yang kromosomnya sudah haploid, jumlahnya sudah setengah dari kromosom induk, itu akan mengalami profase, metafase, anafase, dan telofase yang mirip dengan tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis. Pada profase 2, seperti biasa kromatin akan menebal, membentuk kromosom dan membran inti menghilang. Kemudian dilanjutkan pada metafase, kromosom berbaris satu-satu nih, udah nggak kayak tadi yang di metafase 1 kan kromosomnya berbaris dua-dua, berpasangan dengan kromosom homolog. Tapi kalau di metafase 2 ini sama dengan metafase mitosis, barisnya satu-satu. Lanjut di anafase 2, sister kromatid saling terpisah, dan di telofase 2 terpisah menjadi 4 sel anak. Ini dia perbedaan antara mitosis dan meiosis ya. Kalau di mitosis, pembelahan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh ya. Jadi sel-sel tubuh itu akan selalu memperbanyak diri untuk proses pertumbuhan dan regenerasi atau menggantikan sel-sel yang rusak. Sementara kalau meiosis hanya terjadi pada sel gamet atau sel gonad pada saat proses pembentukan sel-sel kelamin, sperma dan ovum. Lalu mitosis hanya terdapat pada mitosis hanya ada 1 kali pembelahan, sementara kalau meiosis ada 2 tahap pembelahan, meiosis 1 dan meiosis 2. Mitosis tidak ada pasangan kromosom homolog yang berpisah, sementara kalau di meiosis pasangan kromosom homolog akan saling terpisah. Pemisahannya itu terjadi pada meiosis 1 ya, pada saat anafase tuh kromosom homolognya terpisah. Sehingga terbentuklah sel anak yang jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari kromosom induknya ya. Jadi kenapa bisa jadi haploid? Karena kromosom-kromosom homolog saling terpisah pada tahap anafase 1 meiosis. Selanjutnya perbedaan yang berikutnya, kalau mitosis itu nggak ada pertukaran segmen kromosom atau tidak ada crossing over. Sementara di meiosis ada crossing over atau ada pindah silang. Pada pembelahan mitosis, sel-sel anak yang dihasilkan itu struktur genetiknya akan sama persis dengan induknya. Jadi identik, induknya 2N, anaknya juga 2N. Sementara kalau meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak identik. Jumlah kromosomnya hanya setengah atau separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Lalu kalau pada mitosis hasil akhirnya adalah 2 sel anak. Kalau meiosis hasil akhirnya adalah 4 sel anak. Pembelahan meiosis terjadi pada proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Nah, gamet ada 2 macam, sperma dan ovum. Pembentukan sperma kita sebut spermatogenesis.
Tahapan spermatogenesis diawali dari sel induknya yaitu spermatogonium yang memiliki kromosom diploid atau 2N. Lalu setiap spermatogonium akan mengalami pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer yang masih 2N karena pembelahannya mitosis. Selanjutnya masing-masing spermatosit primer tersebut akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder yang haploid atau N. Jadi ini N ya. Sudah haploid, spermatosit sekunder itu haploid, kalau spermatosit primer itu diploid, 2N. Oke, jadi setelah pembelahan meiosis 1 hasilnya adalah spermatosit sekunder yang haploid, lalu spermatosit sekunder melakukan meiosis 2 menghasilkan spermatid yang haploid. Spermatid kemudian mengalami pematangan atau diferensiasi menghasilkan sel-sel sperma atau spermatozoid yang juga haploid. Lalu kemudian pembentukan ovum. Pembentukan ovum kita sebut oogenesis, diawali dengan sel induknya oogonium yang membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Jadi proses mitosis ini terjadi selama embrio ya di dalam kandungan. Jadi proses pembentukan oosit primer itu terjadi selama bayi dalam kandungan ibunya. Jadi ketika bayi lahir itu sudah memiliki sejumlah oosit primer di dalam ovariumnya. Setelah lahir, maka proses oogenesis ini mengalami fase istirahat sampai pubertas. Ketika sudah puber, barulah terjadi meiosis 1, oosit primer menghasilkan oosit sekunder. Tetapi hasilnya yang fungsional hanya satu oosit. Yang satunya lagi jadi badan polar atau polosit. Lalu oosit sekunder mengalami meiosis 2 menghasilkan satu ootit dan satu badan polar juga meiosis ya. Kemudian ootit akan mengalami diferensiasi menghasilkan ovum. Jadi yang fungsional hanya satu. Nah ini dia ya perbedaannya antara spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis tempatnya di tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis, sementara oogenesis terjadi di dalam ovarium. Kemudian spermatogenesis hasilnya adalah 4 sel sperma yang fungsional, sementara oogenesis hasilnya adalah hanya satu ovum fungsional, sisanya badan polar. Spermatogenesis terjadi terus-menerus tanpa batas, sementara oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang, yaitu ketika bayi lahir sampai dengan masa puber, itu masa istirahat. Kemudian proses pembentukannya juga memakan waktu selama 28 hari, yaitu siklus menstruasi ya, selama siklus menstruasi. Ukurannya spermatogenesis hasilnya adalah sama semua ya, semua seragam ukurannya. Kalau oogenesis itu beda-beda karena hasilnya ada ovum yang berukuran besar dan badan polar yang ukurannya lebih kecil. Kemudian waktunya spermatogenesis terjadi dimulai pada masa pubertas dan terjadi terus-menerus selama hidup. Sementara oogenesis terjadi pada saat masih embrio, kemudian pasca lahir yaitu pada masa pubertas dan terbatas sampai masa menopause datang ya. Setelah menopause tidak ada lagi proses oogenesis. Lalu jumlahnya spermatogenesis hasilnya adalah ratusan juta sperma. Jadi karena terjadinya terus-menerus hasilnya adalah ratusan juta sperma. Sementara pada oogenesis dalam satu siklus menstruasi hanya ada satu ovum yang dihasilkan. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang terus ya. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa semangat terus belajarnya.